warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalil Afandi, guru kelas dari SDN Pang 22 Kecamatan Katembangan, Kabupaten Blitar. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana caranya membuat media pembelajaran seperti ini, Ibu Bapak. Kita lihat bagaimana caranya siswa mengakses media pembelajaran ini begitu. Kita klik start. Nah, di sini banyak sekali menu. Nah, kita tinggal klik saja gitu. Kalau kita kembali klik menu, kalau kita buat materi seperti ini, di materi juga bisa kita selipkan video pembelajaran. Nah, begitu. Bagaimana caranya? Tonton sampai habis. Langkah pertama, kita pergi ke Google. Jadi di Google ini kita ketikkan canva.com. Mungkin ibu bapak sudah punya Canva for Education. Nah, itu bisa kita manfaatkan seperti itu. Nah, nanti hal pertama yang kita buat adalah kita membuat aset di Canva ini. Saya sudah membuat seperti ini Bapak, seperti ini Ibu Bapak. Jadi nanti kita buat aset, kemudian kita download, lalu kita gunakan untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif atau MPI itu gitu. Gimana sih caranya? Nah, seperti ini. Nah, untuk caranya kita pilih yang buat desain Ibu Bapak ya. Nah, setelah itu kita pilih yang presentasi. Nah, di presentasi ini kita ubah dulu ukuran kotaknya, Ibu Bapak. Diubah ukuran. Kita pilih yang kotak itu di ukuran custom ini ya, yang ukurannya sama. Kita contoh 6,5 cm masuk 6,5 cm seperti ini Bapak Ibu. Nah, pilih ubah ukuran desain ini. Nah, nanti ukuran awalnya adalah persegi. Nah, setelah itu kita pergi ke elemen Ibu Bapak. Nah, di elemen ini kan banyak sekali pilihan, mulai dari bentuk, grafisnya, kemudian juga ada gambar AI dan sebagainya. Nah, kalau saya itu pilih yang ini, dibentuk dulu Ibu Bapak ya. Dibentuk. Nah, lalu bentuk ini kita sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan keinginan kita, misalkan segini gitu ya, atau bentuknya segitiga, lingkaran, itu terserah Ibu Bapak. Nah, ini juga bisa kita ubah warnanya sesuai yang kita inginkan. Nah, sudah. Setelah itu kita tambah elemen lagi. Misalkan karena ini MPI-nya tentang tata surya,
Ya, kita ketik aja tata surya, itu nanti akan banyak sekali elemen-elemen yang berhubungan dengan tata surya gitu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, misalnya kita pengen ngambil ini ya, jadi tinggal kita apa namanya, ditata seperti itu ya, ditata seperti ini. Kemudian kita cari apa istilahnya ya, orang, sosok gitu. Atau kalau saya itu kemarin ini itu Bapak astronot, coba kita ya. Jadi kita ini banyak di sini ya. Misalnya ini gitu ya, ini kita taruh di sini gitu. Nah, ini kan masih gambar-gambar gitu ya. Kita bisa apa, banyak gambar-gambar lain, misalnya bintang atau apa gitu. Kalau bisa yang kontras dengan warna backgroundnya biar menarik begitu. Misalnya ini gitu ya. Nah, setelah itu kita pergi ke teks ya. Ini nanti kan kita buat kayak seperti tombol gitu ya. Nah, kita buat misalnya di sini menu ya, menu. Nah, tulisan ini itu bisa kita ubah Ibu Bapak ya. Misalnya kita ubah menjadi fontnya display seperti ini. Banyak sekali. Jadi ini tergantung kreativitas Ibu Bapak semuanya. Ukurannya juga bisa diubah, tulisannya juga bisa merah, ya seperti ini gitu. Nah, kalau sudah ini kan nanti kalau misalnya pengen apa ya istilahnya membuat banyak, tinggal diduplikat lalu ininya diganti, misalnya materi seperti itu. Nah, kalau sudah kita kita unduh di bagian bagikan, klik unduh, lalu di ya PNG ya Ibu Bapak, semua halaman. Nah, tinggal kita unduh, kita tunggu. Nah, kalau sudah ini kan zip ya Ibu Bapak ya. Gitu. Kalau sudah ini kan nanti masuk ke folder Ibu Bapak, jenengan cari di mana filenya. Kalau zip itu nanti bisa disalin dulu, diekstrak seperti itu. Udah seperti itu cara membuat aset yang simple. Nah, setelah kita membuat aset, berikutnya adalah kita membuat tampilan yang akan kita gunakan di MPI. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita pilih yang presentasi baru ini. Lalu nah ini kan masih kosongan gitu. Nah, kita langsung ke elemen. Jadi intinya elemen dan elemen. Nah, di elemen ini kita cari background.
karena temanya adalah luar angkasa. Nah, kita speech background gitu ya. Nah, kita pilih yang ini, kita atur sampai penuh. Kita atur seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menambahkan elemen lain, contohnya seperti ini ya. Lalu kita cari grafis juga ya. Tadi kan banyak yang di grafis, nah ini banyak sekali, tinggal kita pilih mana yang sekiranya cocok gitu. Tergantung kreativitas panjenengan ya. Seperti ini kita misalnya kita tata ya, kita geser-geser aja, lalu kita ambil yang ini. Jadi intinya kita buat seperti presentasi Ibu Bapak, kita buat di Canva seperti ini. Nah, kita tambah tulisan. Nah, kita bisa ambil ini. Nah, ini kan apa istilahnya ya, masih jadi kesatuan, kita pisahkan saja ya. Nah, kita tulis apa yang ingin menjadi judulnya, misalkan media pembelajaran begitu. Kita sesuaikan aja ini panjangnya seperti itu. Jadi intinya tergantung kreativitas kita. Ini kita hapus saja. Nah, seperti ini kita tata ya. Nah, kita tambah menu baru sama seperti tadi. Kita cari background. Kalau backgroundnya ganti, monggo silakan, karena kan di sini banyak pilihan gitu ya. Misalnya, nah kita gunakan aset yang tadi kita buat ya, aset yang kita buat tadi sini, misalnya seperti itu. Nah, ini kan masih ada putih-putihnya ya. Nah, tinggal kita hapus saja backgroundnya di penghapus LB. Ini berlaku untuk Canva yang memakai akses belajar ID. Jadi kalau kita memakai akses belajar ID itu semuanya yang pro, yang biasanya itu kita bayar, nah itu gratis di sini. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kan hilang tuh ya, backgroundnya hilang seperti itu. Nah, lalu kita buat tambah ini lagi ya. Nah, kita cari background lagi. Nah, kita contohkan buat materi di sini misalkan. Ini kita buat warnanya kuning misalkan gitu ya. Nah, ini kan bisa pakai yang kita sesuaikan aja dengan kebutuhan ibu bapak. Jadi ini kita ubah ke hitam ya. Kita tulis materi kita apa, kita sesuaikan begitu.
saya adalah sekumpulan benda langit yang punyai satu pusat mengelilinginya. Tuh, contohnya dari itu. Kita bisa tambahkan lagi bukan itu. Nah, tadi ini misalnya di sini gitu ya, kita atur aja misalnya di sini ya, kita atur sedemikian gitu ya. Kita juga bisa tambah apa istilahnya, elemen lagi misalkan gitu ya. Jadi tergantung apa istilahnya ya, kreativitas masing-masing gitu. Karena ini nanti akan ada kembali ke menu, nah kita menunya ditaruh di sini aja. Ya, ditaruh di sini. Setelah kita membuat tampilan yang ada di Canva gitu ya, nah kita akan membuat MPI-nya. Di sini saya menggunakan yang namanya aplikasi ini Bapak Ibu. Bacanya gimana ya? Tulisannya GENIALLY. Genially gitu ya. Saya juga tahunya dari pembatik yang saya ikuti seperti itu ya. Kita tinggal klik aja seperti ini. Kalau sudah punya akun tinggal login gitu ya, kalau belum tinggal sign up gitu. Nah, karena saya sudah punya akunnya, nah saya login aja. Nah, saya memakai akun belajar IT saya. Ya, login seperti biasa sampai ada tampilan seperti seperti ini. Ini kan, nah karena saya pernah membuat jadi seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik yang create Genially ini. Ya, kita pilih. Ini banyak sekali. Ini sama seperti PPT begitu ya, tapi ini versi online-nya gitu. Kita pilih yang presentation aja ya, yang kita pilih terserah kita gitu ya, sesuai kreativitas. Kita pilih use this template gitu sampai kita masuk ke, kita pilih yang blank, kita klik add. Nah, ini yang awal kita hapus saja karena kita
tidak butuh ya. Ini kan kosongan ya, ini kosongan ibu bapak. Gimana caranya memasukkan hasil buatan kita tadi di Canva ke sini gitu. Ya. Kita larinya ke background ibu bapak, ke background kita cari sampai ada yang menemukan ini upload image. Kita klik, kita pilih yang from device ya, from device, klik aja yang ingin kita masukkan, kita buka. Nah ini sampai terupload. Nah ini kan ada hitam-hitamnya, kita tunggu sampai full. Ya. Nah kalau sudah pasti akan otomatis ke sini begitu. Nah kemudian kita tambah halaman lagi, kita pilih blank, kita upload lagi yang kedua dan ketiga. Sebenarnya bisa. Nah, jadi upload image-nya di sini gitu, Bapak Ibu. Ya, di sini. Kita tambah lagi, pilih blank, kita pilih yang ini. Nah, jadi ini kalau misalnya kita preview, kita lihat begitu, itu tampilannya seperti ini. Jadi seperti PPT pada umumnya begitu. Ini kan masih bisa pakai apa istilahnya ini ya, navigasi ini ya. Nah, MPI itu yang saya tahu ya, yang setelah pengalaman kemarin, navigasi ini harus hilang begitu. Bagaimana cara nanti? Ya kita tutup aja. Kita kembali ke sini. Nah untuk pindah begitu ya, pindah layar, kita butuh yang namanya tombol gitu kan. Nah tombol itu kita bisa ambil dari sini, dari yang tadi. Nah ini kan tadi kita buat ya. Nah kita tinggal pakai ini aja, atau kita cari di sini juga banyak gitu ya. Misalnya di interaktif elemen, nah itu banyak tuh ya. Bukan di sini, di sini. Mohon maaf. Nah itu banyak sekali icon-icon yang bisa kita gunakan untuk tombol navigasi begitu. Insert, pilih menu gitu ya. Nah, kita pilih ini misalkan ditaruh di sini gitu ya. Ini kan backgroundnya putih. Coba kita ini ya, remove background with AI, itu bisa dilakukan. Tapi sepertinya ada batasannya gitu, jadi harus pintar-pintar. Nah seperti itu. Nah, ini layar kedua, ini layar ketiga. Nah gimana caranya layar satu ini ke layar kedua dengan hanya klik ini gitu. Caranya kita ke interaktif elemen. Nah ini kan banyak tuh, ada konten, navigasi, efek. Nah kita ke bawah cari yang ini,
add interaction to an invisible area gitu. Kita klik aja, kita ini paskan di kotak atau di tombol menu tadi gitu ya. Nah, kita paskan. Kalau sudah, kita pilih ini itu akan dibawa kemana gitu. Nah, ini kan ada ini ya, kita add, go to page. Nah, di sini akan ada pilihan tuh, kita menginginkan tombol itu di halaman yang mana gitu. Nah, kita bisa pilih di sini aja ya. Nah, kita save. Kalau sudah ya, kita jangan lupa dikunci biar tidak kemana-mana gitu ya. Lalu kita pergi ke sini. Ini juga sama, kita klik aja di sini. Nah, ini nanti akan pergi ke materi yang tadi kita buat. Begitu Ibu Bapak ya. Memang agak ribet, tapi kalau sudah jadi akan enak begitu. Ini kita pergi ke sini karena halaman materi ya. Kita kunci. Dah. Nah, kalau ini kita buat di sini di menu. Nah, kita pergi ke sini, ke depan itu bisa tuh ya, bisa untuk ditentukan kembali ke menu, ke halaman apa, itu bisa banget. Nah, kalau sudah, kita tinggal cek aja ya, cek aja seperti ini. Kita coba. Kalau ini kita klik gitu ya, kita tekan, akan pergi ke sini gitu. Nah, ini kalau ini diklik pergi ke materi seperti itu. Ini kalau diklik ini pergi ke awal. Nah, bagaimana caranya menghilangkan ini? Begitu, kita coba ya. Gimana caranya kita menghilangkan navigasi tadi gitu ya. Nah, kita klik navigation. Nah, di sini ada pilihan standar, video atau microsite. Nah, kalau standar itu ada kayak tombol navigasi gitu ya. Kalau video kita lihat. Nah, itu seperti ini nanti. Nah, kita akan di microsite. Nah, itu tanpa tombol apapun gitu. Nah, kita klik ini saja. Kita lihat lagi. Nah, tombol navigasinya hilang. Kita butuh apa? Untuk menjalankan aplikasi ini kita butuh ini. Seperti itu Ibu Bapak. Ya, mudah ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal present atau kita bagikan untuk publik online. Ya, all setting saja begitu. Nah, kita copy. Sudah. Nah, kopian inilah yang siswa gunakan untuk jadi seperti itu. Sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.